Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat setia dari channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Kali ini kita sudah masuki ke bab 5 dengan topik sistem operasi. Wow, panjang ya. Dan tema kali ini tema yang ke-15. Akan bahas tentang apa tema 15 ini? Yaitu konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Memang disediakan oleh BIOS. Hal ini penting, apalagi sistem operasi ini merupakan wadahnya dari segala sistem software aplikasi. Apa saja yang harus kita pelajari dalam konsep dasar sistem operasi ini? Sebagai ciri khas dari channel Kang Ahmad Rifai Parwis, pasti diawali dengan pertanyaan sebagai fokus pembahasan dalam video pembelajaran kali ini. Ada 4 yang akan saya bahas di tema kali ini, yaitu pertama, definisi dari sistem operasi itu apa. Kemudian yang kedua, fungsi dan tujuan dari sistem operasi. Yang ketiga, bagaimana sasaran dan layanan sistem operasi itu. Kemudian yang terakhir, jelaskan jenis-jenis sistem operasi. Semoga sahabat semua tetap stay dan jangan di skip ya. Sebelum saya bahas tuntas dari 4 pertanyaan ini, kita simak yang lewat berikut. Baik, saya akan bahas mulai dari pengertian sistem operasi. Apa sistem operasi itu? Sahabat ada yang bisa? Oke. Jadi sistem operasi itu betul merupakan program utama. Sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung software aplikasi yang digunakan oleh user dengan hardware komputer. Jadi posisinya seperti ini. Ada hardware, sistem operasi, dan software aplikasi, dan di sini pengguna. Jadi krusial sekali ya. Jelas ya sampai sini? Kemudian sistem operasi ini secara umum terdiri dari beberapa bagian. Ingat ya, beberapa bagian utama dari sistem operasi. Yang pertama, mekanisme boot. Artinya, meletakkan kernel ke dalam memori kernel dapat dikatakan sebagai inti dari sistem operasi, proses bootingnya. Kemudian yang kedua, command interpreter atau shell, atau untuk membaca input berupa perintah yang menyediakan beberapa fungsi standar dan fungsi dasar yang dapat dipanggil oleh aplikasi program maupun piranti lunak lain. Contoh shell dalam hal ini adalah command prompt dalam Windows. Yang ketiga adalah driver. Ini untuk interaksinya. Interaksi dengan hardware sekaligus mengontrol kinerja hardware. Jelas ya sampai sini? Yang keempat adalah resource allocator. Jadi sistem operasi bertugas untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya dari perangkat, seperti penggunaan memori, penggunaan perangkat penyimpanan seperti hard disk, dan lain sebagainya. Yang kelima, handler. Handler berperan dalam mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan atau error.
dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Ini ada. Paham ya, jelas sampai sini? Ada 5 bagian utama: mekanisme boot, command interpreter, driver, resource allocator, dan handler. Sip. Kemudian apa sih tujuan sistem operasi ini? Dari sistem operasi itu bertujuan pertama antar muka antara user dan hardware. Sebab kalau tanpa sistem operasi kita sebagai user tidak bisa berkomunikasi langsung dengan hardware. Yang kedua, pemakaian bersama hardware maupun data antar user. Yang ketiga, pengaturan penjadwalan pemakaian CPU, I/O secara bergantian. Selanjutnya, menunjukkan lingkungan di mana seorang user dapat mengeksekusi program-programnya. Itu ya, minimal 4 yang saya pahami tujuan sistem operasi. Jelas bukan? Fungsi dasar sistem operasi. Jadi, selain ada tujuannya, sekarang fungsinya membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. 2. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Kemudian yang 3, sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Jadi allocator apa? Sebagai alokasinya, sumber dayanya. Yang keempat, satu lagi fungsi penting sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Jelas ya? 3 sasaran utama dalam sistem operasi. Pertama, sistem operasi itu harus nyaman. Kita sebagai penggunanya harus nyaman. Dan 2, efisien. Jadi penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi. Artinya apa? Memudahkan pengembangan, pengujian, dan pengajuan fungsi-fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang dijalankan sistem. Layanan apa saja sistem operasi itu? Contoh, pembuatan program. Ya, ini sistem operasi harus menyediakan fasilitas dan layanannya. Kemudian, eksekusi programnya. Instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, sehingga ketika dipanggil, itu bisa dieksekusi langsung. Pengaksesan I/O device. Tentu, instruksi yang kita eksekusi itu ada hubungannya dengan akses terhadap input atau output device. Kemudian pengaksesan terkendali terhadap berkas atau penyimpanan data, proteksi, baik proteksi atau pengaksesannya. Pengaksesan sistem artinya pengaksesan digunakan bersama ketika kita share dengan komputer lain atau melibatkan resource yang lain, kita bisa mampu mengakses. Kemudian pembahasan selanjutnya kita menginjak kepada jenis-jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi secara ukuran atau media yang digunakan itu bisa kalau disket itu sistem operasi namanya dulu dikenal DOS. Kalau CD biasanya Linux. Secara tujuan itu bisa komersil dan non komersil. Windows itu komersil, Macintosh itu komersil,
Yang free open source artinya apa? Itu bebas untuk dimodifikasi, kode-kodenya, kode-kode programnya itu Linux, FreeBSD atau Sun Microsystem. Secara kegiatannya itu bisa PC standalone, artinya cuma satu PC-nya, bisa PC workstation atau sebagai klien dalam sebuah jaringan komputer, PC server ini atau PC router. Nah, ini sistem operasinya bisa gunakan Windows 2000 server atau Linux, itu juga bisa, dan banyak lagi. Struktur sistem operasi hierarki SO ada single user, single tasking, dan ada multitasking. Artinya apa? Single tasking ini, satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya yang lama-lama itu DOS, Disk Operating System. Ya. Nah, sekarang kalau umumnya yang sekarang itu multitasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user. Sistem operasi utama yang digunakan komputer umum termasuk PC atau komputer personal terbagi menjadi 3 kelompok besar. Biasanya yang kita pakai adalah sistem Microsoft dengan OS Microsoft Windows. Ini yang umum. Banyak serinya, ada Windows 7, Windows 10 yang terbaru, ya, Windows 8, dan banyak versi. Ada juga sistem Unix. Ini ada ZOS, SCO Unix, dan macam lainnya. Ada yang sifatnya khusus untuk keluaran komputer keluaran Apple. Biasanya itu disebut dengan Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Macintosh OS X versi 10.15. Ini ya, ada DOS, Windows, Macintosh, ada juga Unix. Nanti untuk Disk Operating System akan saya bahas satu video pembelajaran yang khusus tentang Disk Operating System. Windows tadi ya, ada kehebatannya memang multitasking atau penggunaan program secara bersamaan, multi user, pemakai komputernya lebih banyak pemakai. Kalau Macintosh hanya untuk Apple Corp aja. PS2, Unix ini biasanya lebih open seperti Linux. Nah, ini banyak penggiatnya Linux. Linux juga akan saya bahas di video satu tema. Nantikan. Nah, sekarang jenis sistem operasi berdasarkan penggunanya. Bisa itu operating system berbasis CLI atau Command Line Interface, yaitu OS interface-nya berbasis huruf, angka, dan simbol, hanya tulisan seperti DOS. Ada juga yang berbasis GUI atau Graphical User Interface, yaitu OS yang interface-nya mengandalkan interaksi grafis antara penggunanya. Jadi terdapat gambar seperti yang umum kita gunakan, yaitu Windows. Itu saja, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari penjelasan tersebut bisa saya simpulkan bahwa sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi penting. Yang kedua, sistem operasi merupakan program utama untuk sekumpulan program kontrol atau pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung
software aplikasi yang digunakan oleh user dengan hardware komputer. Jenis-jenis sistem operasi tadi sudah dijelaskan berdasarkan banyak fungsinya, tapi secara umum yang akan dibahas dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar itu membedakan antara OS yang berbasis Command Line Interface atau CLI dan OS berbasis GUI, Graphical User Interface. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf atas segala kekeliruan dan salahnya. Kita niatkan belajar dalam hal ini. Baik, sebagai ciri khas dari video konten-konten pembelajaran yang ada di channel Ahmad Rifa ini, saya tutup dengan satu kalimat inspiratif, yaitu kenanglah masa sekarang dengan kerja keras untuk manisnya cerita di masa depan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya Ahmad Rifai. Jika ini konten sangat bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya di media sosial sahabat setia dari channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Terima kasih, Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.